Halo semuanya, perkenalkan saya Slivina Erlina, NPM 18170 dari kelas Praktek Kemahiran Hukum Internasional 6E. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi perkuliahan mengenai kejahatan perang. Adapun pengertian kejahatan perang ini adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional, karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional. Saya akan menjelaskan salah satu peristiwa perang yang pernah terjadi di dunia internasional, yaitu Perang Yugoslavia. Perang Yugoslavia adalah berbagai konflik dan kekerasan yang terjadi di Republik Federal Sosialis Yugoslavia selama tahun 1990-an hingga awal 2001. Perang ini berciri konflik etnis antar suku-suku yang mendiami Republik Federal Sosialis Yugoslavia, seperti suku Slovenia, suku Kroasia, suku Bosnia, suku Serbia, suku Montenegro, dan suku Albania. Perang ini sering disebut sebagai perang paling mematikan di Eropa setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Perang ini berciri konflik rasisme yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perang dan pembersihan etnis besar-besaran. Perang ini adalah perang pertama setelah terjadinya Perang Dunia Kedua yang dianggap sebagai genosidal, dan banyak tokoh kunci perang ini yang dituduh melakukan kejahatan perang. International Tribunal for the Former Yugoslavia, atau disingkat dengan ICTY, didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengusut kejahatan perang selama perang ini. Adapun latar belakang terjadinya Perang Yugoslavia ini adalah tidak ada yang menggantikan kecakapan Josip Broz Tito di dalam menyatukan kemajemukan wilayah di Yugoslavia yang terdiri dari berbagai etnis dan agama di dalamnya. Perbedaan ini meliputi bangsa Kroasia dan Slovenia yang menganut agama Katolik dan berhuruf Latin, bangsa Serbia, Montenegro, dan Macedonia yang menganut Kristen Ortodoks yang menggunakan huruf Kirilik, dan bangsa atau etnik Bosnia Herzegovina yang menganut agama Islam. Meskipun ada pemberontakan atau konflik antar negara bagian, Tito masih dapat meredam konflik tersebut. Sepeninggal Tito terjadi konflik ras dan agama yang menyebabkan munculnya konflik. Terjadi masalah ekonomi yang serius dan hilangnya kewibawaan pemerintah pada masa pemerintahan Slobodan Milošević. Ini menyebabkan terjadi berbagai negara bagian saling berebut kekuasaan. Serbia merasa haknya dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia. Inilah alasannya mereka memperkuat diri dan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi di Yugoslavia. Uni Soviet yang runtuh menjadi berbagai negara baru membuat banyak dari negara bagian di Yugoslavia ingin memerdekakan diri, serta ingin memiliki pemerintahan sendiri, yang menyebabkan konflik di Yugoslavia muncul. Kemunculan konflik Yugoslavia juga didukung oleh semangat Glasnost dan Perestroika yang menumbuhkan jiwa nasionalisme di berbagai negara bagian untuk memerdekakan dirinya. Selanjutnya, berakhirnya Perang Yugoslavia. Perang ini berakhir dengan kekacauan ekonomi Republik Sosialis Federal Yugoslavia yang berganti nama menjadi Republik Federal Yugoslavia. Dan pada akhirnya Montenegro dan Kosovo memutuskan untuk berpisah dari Serbia karena konflik pembantaian suku. Rata-rata perang yang pecah berakhir dengan perjanjian damai yang melibatkan negara-negara baru yang merdeka dan Yugoslavia sendiri. Awalnya, Tentara Rakyat Yugoslavia atau TRY berusaha mempertahankan kesatuan seluruh Republik Federal Sosialis Yugoslavia.
dengan menghancurkan pemerintahan separatis. Namun, saat TRY semakin berada di bawah pengaruh pemimpin ekstremis garis keras Serbia namanya Slobodan Milošević yang dikenal paham radikal nasionalis, banyak wilayah bekas Serbia perlahan-lahan mulai pecah. Menurut data laporan PBB pada tahun 1994, tugas Tentara Rakyat Yugoslavia (TRY) bukanlah lagi untuk mengembalikan Republik Federal Yugoslavia, tetapi untuk menciptakan negara baru dengan konsep Serbia Raya. Selanjutnya, dampak dari Perang Yugoslavia. Merdekanya 4 negara bagian Yugoslavia, yaitu Slovenia, Kroasia, Makedonia, dan Bosnia. Terbentuknya International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia atau ICTY oleh PBB yang berperan besar dalam peradilan tokoh-tokoh yang terlibat yang secara tidak langsung menyebabkan Perang Yugoslavia. Perdamaian pada tanggal 21 November 1995 yang disepakati oleh 3 negara yaitu Bosnia, Kroasia, dan bekas Yugoslavia yang berada di bawah kepemimpinan Serbia. Ditandatanganinya perjanjian di Prancis yang berisi bahwa Bosnia menjadi negara tunggal yang terdiri dari Republik Federasi Muslim Kroasia dan Republik Serbia Bosnia. Penyelesaian konflik di Yugoslavia secara resmi diadakan dengan penandatanganan perdamaian di Prancis yang disaksikan oleh beberapa negara lain pada tanggal 14 Desember 1995. Terjadinya pemberontakan kaum Albania di Kosovo yang akhirnya meluas ke Makedonia. Mundurnya Milošević pada bulan Juni 2001 dan peradilannya diserahkan pada pengadilan internasional. Bangsa Serbia dan bangsa Montenegro membuat satu visi untuk bersatu membuat uni yang lebih besar, yang akhirnya bernama Uni Negara Serbia dan Montenegro. Adapun penyelesaian Perang Yugoslavia yang pertama ialah seruan PBB. Agar konflik dapat dihentikan, PBB menyerukan kepada Serbia agar menarik tentaranya dari Bosnia. PBB juga menjatuhkan sanksi kepada Serbia yang bertindak sangat brutal dalam membantai warga Bosnia. PBB mengirim utusan bernama Yasuki Akasi yang bertugas sebagai mediator untuk mencari jalan keluar agar konflik di Yugoslavia segera berakhir. Kedua, aksi negara-negara G7. Negara-negara G7 melakukan perundingan yang diadakan di Takas, Amerika Serikat. Mereka menyuruhkan dan berusaha menekankan Serbia agar menghentikan serangan militernya terhadap Kroasia dan menyelesaikan konflik tersebut secara damai. Ketiga, peran NATO. NATO membantu menyelesaikan konflik Yugoslavia dengan cara mengirim pasukan tentaranya ke wilayah Bosnia. Yang keempat, peran Indonesia. Pada masa itu, Indonesia berstatus sebagai ketua gerakan non-blok merasa ikut bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan konflik di Yugoslavia. Yang kelima, perundingan Dayton di Amerika Serikat. Perundingan terakhir yang dilangsungkan di Amerika Serikat bernama Perundingan Dayton memberikan titik terang terhadap berakhirnya konflik tersebut. Perundingan di Dayton dilaksanakan pada tanggal 1 November 1995 yang diikuti oleh pihak-pihak yang terkait dan tentunya di bawah pengawasan Amerika Serikat dan NATO. Perwakilan yang hadir untuk mewakili Bosnia adalah Alisa Izetbegovic, Franjo Tuđman mewakili Kroasia, dan Slobodan Milošević mewakili Serbia. Pada akhirnya, penyelesaian konflik Yugoslavia akhirnya dapat tercapai setelah bertahun-tahun dilakukan upaya yang melibatkan berbagai negara di belahan dunia dan telah melalui berbagai perjanjian yang sangat panjang. Pada akhirnya, Yugoslavia bisa didamaikan dan mampu menjalankan pemerintahan negaranya secara stabil. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai Perang Yugoslavia. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, see you.